Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik Revanji dari mahasiswa semester 3 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan hasil observasi, motivasi, dan hambatan penutur asing dalam mempelajari bahasa Indonesia. Langsung saja kami akan membahas materi tersebut. Rumusan masalah, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa saja kendala yang dihadapi oleh pelajar BIPA dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Terus yang kedua ada apa motivasi utama yang mendorong pelajar asing untuk mempelajari bahasa Indonesia. Yang ketiga, bagaimana latar belakang budaya pelajar BIPA mempengaruhi cara mereka mempelajari bahasa Indonesia. Baik, di sini ada pembahasannya. Yang pertama itu ada kendala pelajar BIPA kesulitan kebakuan gaya bahasa. Para pembelajar BIPA mengalami kebingungan atas perbedaan bahasa yang mereka pelajari di kelas BIPA dan ketika mereka membaca teks atau buku yang menggunakan bahasa baku dan formal sesuai EYD dan KBBI. Karena ketika mereka berinteraksi secara langsung dengan orang lokal, mereka akan menemukan banyak sekali kesulitan. Mereka akan selalu menemukan kosakata baru yang tidak termasuk bahasa baku. Akan banyak sekali kosakata yang berdasarkan dari bahasa daerah atau bahasa gaul yang seringnya disingkat-singkat dan dicampur-campur dengan bahasa Inggris. Ketika mereka berinteraksi secara online atau chatting, mereka akan kesulitan membaca teks yang disingkat-singkat seperti KM pergi kemana. Kemudian ketika mereka menemukan kalimat yang mengandung kata-kata kok, si, ni, deh, dong, mereka kurang paham penempatan kata penggunaan kata-kata tersebut. Motivasi pelajar BIPA, di sini motivasinya yang pertama yaitu belajar BIPA untuk bisnis dan pekerjaan. Banyaknya bisnis yang mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia membuat pemerintah mengharuskan setiap bisnisnya untuk menyediakan fasilitas belajar bahasa Indonesia untuk para pekerjanya. Hal ini agar dapat membantu para pekerja untuk bisa bekerja dengan baik selama berada di Indonesia. Para pekerja yang stay di Indonesia pastinya harus menguasai bahasa Indonesia agar mempermudah komunikasi baik dalam bekerja ataupun kehidupan sehari-hari. Karena hal tersebut, belajar bahasa Indonesia menjadi salah satu motif bagi para penutur asing. Yang selanjutnya ada belajar BIPA untuk ilmu pengetahuan. Banyaknya penutur asli bahasa Indonesia ternyata membuat bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa ilmiah internasional. Maka dari itu, banyak orang yang ingin mempelajari bahasa Indonesia dari berbagai negeri untuk bisa melakukan kajian ilmu pengetahuan. Kemajuan program BIPA bahkan membuatnya menjadi salah satu ilmu pengetahuan yang setara dengan TFL atau TESOL. Mendunianya bahasa Indonesia juga ditandai dengan adanya universitas di luar negeri yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliahnya, seperti mengajarkan bahasa Indonesia di tingkat awal hingga lanjutan, perkembangan bahasa Indonesia secara akademik dan sains, membuat banyak penutur asing semakin tertarik untuk mempelajari bahasa ini. Yang selanjutnya, pelajar BIPA untuk berwisata. Motivasi belajar bahasa Indonesia bagi penutur asing juga disebabkan keindahan wisata yang dimiliki di Indonesia. Ternyata wisata yang menarik bukan hanya membuat para pendatang ingin berkunjung. Banyak dari warga negara asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Bagi mereka, memahami bahasa Indonesia akan membantu mereka dalam memahami budaya Indonesia dengan lebih baik. Di sini ada latar belakang pelajar BIPA. Yang pertama itu ada kepentingan ekonomi dan profesional. Banyak pelajar BIPA yang berasal dari negara yang memiliki hubungan perdagangan atau kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Untuk meningkatkan peluang karir, berkomunikasi dalam konteks bisnis atau bekerja di perusahaan yang beroperasi di Indonesia atau dengan Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara menarik banyak profesional untuk mempelajari bahasa ini. Yang kedua, pendidikan dan studi lanjutan bahasa pelajar BIPA adalah mahasiswa internasional yang ingin melanjutkan studi di Indonesia. Mereka mempelajari bahasa Indonesia untuk dapat mengikuti perkuliahan, berinteraksi dengan dosen dan teman sekelas, serta memahami materi yang diajarkan.
Selain itu, mereka juga tertarik untuk melakukan penelitian di Indonesia atau mempelajari topik tertentu yang berkaitan dengan Indonesia. Yang ketiga, ada pertukaran budaya dan program beasiswa. Pelajar BIPA juga banyak yang berasal dari program pertukaran pelajar atau mendapat beasiswa untuk belajar di Indonesia. Program-program ini seringkali mencakup pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkenalkan budaya Indonesia dan membangun hubungan sosial antar negara. Yang keempat, ada minat terhadap budaya Indonesia. Banyak pelajar BIPA yang tertarik pada budaya Indonesia seperti seni, musik, kuliner, dan tradisi lokal. Mereka ingin memahami budaya Indonesia lebih dalam, dapat dan merasa bahwa mempelajari bahasa Indonesia adalah langkah yang tepat untuk mengakses budaya tersebut secara lebih otentik. Yang selanjutnya ada analisis latar belakang bahasa dan budaya pelajar BIPA asal Madagaskar. Berikut ini hasil analisis latar belakang bahasa dan budaya pelajar BIPA di negara Madagaskar. Yang pertama, ada bahasa kesulitan dalam melafalkan nasal sehingga harus mempelajari nasal dalam bahasa Indonesia. Yang selanjutnya, kesulitan menyesuaikan bunyi frikatif TR, DZ dan DR dalam bahasa Indonesia. Bentuk frikatif pada kata trauma, drama. Selanjutnya, pembelajaran Madagaskar harus menghilangkan tekanan pada bentuk silabe pembelajar. Madagaskar harus menghilangkan bentuk artikel atau kata sandang tertentu seperti kata sandang no, penggunaan tuturan T, A, dan titik. Hal itu dilakukan untuk memonitor ujaran, yakni mengisi waktu selama dia berpikir dan mengingat sesuatu karena minimnya kosakata yang dimiliki. Selanjutnya, pembelajar Madagaskar memiliki keterbatasan dalam penggunaan struktur kalimat sehingga seringkali tidak menggunakan konjungsi ketika berbicara. Yang selanjutnya ada budaya. Seringkali memperagakan beberapa kosakata yang tidak diketahuinya sebagai pengganti ujaran yang dituturkan dengan menggunakan gerakan-gerakan tertentu. Selanjutnya, seringkali menghentikan atau tidak menuntaskan tuturan ketika berbicara sehingga menimbulkan kesalahan dalam menyampaikan informasi. Suka bertanya dan meminta tolong secara langsung dengan tegas terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya. Selanjutnya, ada seringkali mengalihkan dan menghindari topik pembicaraan ketika membahas ranah pribadi. Selanjutnya, ada memiliki solidaritas atau ikatan kekerabatan yang cukup tinggi dan sangat menjunjung di dunia tradisional, seperti cenderung menekan hubungan antara hidup dan leluhur. Yang terakhir, ada mayoritas pembelajar asal Madagaskar beragama Kristen karena hampir separuh penduduk Madagaskar mempraktikkan agama Kristen, sedangkan agama Islamnya hanya sekitar 7% dari populasi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelajar BIPA atau bahasa Indonesia bagi penutur asing dari berbagai latar belakang yang beragam, baik dari segi bahasa, budaya, maupun motivasi pribadi. Latar belakang ini mencerminkan pentingnya bahasa Indonesia dalam konteks global, baik dalam hubungan ekonomi, pendidikan, budaya, maupun sosial. Pelajar BIPA umumnya berasal dari negara-negara dengan bahasa yang berbeda, struktur dan sistem tulisan seperti negara-negara Asia Timur, misalnya Jepang, Korea, Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand, dan negara-negara Barat. Perbedaan ini memberi tantangan tersendiri dalam pengucapan struktur kalimat dan pemahaman kosakata. Secara keseluruhan, latar belakang pelajar BIPA sangat beragam dan mencerminkan kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia di dunia. Dengan pemahaman terhadap latar belakang ini, pengajaran BIPA dapat disesuaikan untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan motivasi mereka dalam mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.